kita hidup bahagia yang sejati. Yang mau berbahagia katakan saya. Semua mau berbahagia? Setiap orang pastilah ingin bahagia. Gak ada orang yang ingin hidupnya kacau balau. Ya, tapi pastilah ingin hidup bahagia. Dan konsep hidup berbahagia bagi setiap orang pasti berbeda. Setiap orang yang hidup di dunia ini mengharapkan apakah itu hidupnya sendiri, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, dia mau berada dalam suasana bahagia. Dan untuk merealisasikan hidup yang berbahagia itu bukanlah hal yang gampang. Sebab fakta bahwa kehidupan, apalagi hari-hari ini, semakin sulit. Alkitab memberi kita pedoman untuk mengukur kebahagiaan serta bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi kita harus back to the Bible. Bahasa apa itu? Sehingga kita harus selalu kembali kepada firman. Apapun situasi yang terjadi, kita kembali kepada firman. Mari kita baca dulu Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus ya kepada pendengarnya pada waktu itu, dan ini juga kepada kita hari ini. Ayat yang biasa, namun mari kita ambil hikmatnya yang luar biasa hari ini. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan kita bergantian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, diberkati nggak dengan kata-kata ini? Kata berbahagia berasal dari bahasa Yunani makarios. Coba sebut makarios. Makarios ini memiliki dua arti, yaitu berbahagia dan diberkati. Jadi berbahagia memiliki hubungan yang erat dengan diberkati. Pada umumnya orang berpendapat bahwa untuk berbahagia maka harus memperoleh ini dan itu, sehingga orang-orang berkata, setelah aku menikah pastilah aku berbahagia, katanya. Pertanyaannya, apakah semua orang yang telah menikah berbahagia? Belum tentu. Juga ada yang berkata, jika saya sudah punya mobil, maka saya akan berbahagia. Pertanyaannya, semua yang punya mobil bahagia? Belum tentu. Apalagi di kredit. Gak bisa tidur dia, apalagi sudah mendekat tanggalnya. Jadi belum tentu. Jikalau saya punya rumah, pastilah saya berbahagia, katanya. Pertanyaannya, semua yang punya rumah sudah bahagia? Belum tentu. Belum tentu juga. Bisa saja di rumah yang mewah itu selalu ada pertengkaran. Bahkan dia berkata, setelah saya memiliki anak, pastilah saya berbahagia. Saya tanya Bapak Ibu, semua yang punya anak sudah berbahagia? Belum tentu. Ada anak yang mendatangkan stres. Tapi di sini orang tua anak-anaknya membawa bahagia. Bagi yang belum beriman pasti bahagia. Nah, saudara kekasih, banyak orang ketika memperoleh sesuatu tidak menjamin dirinya berbahagia, bahkan sebaliknya memiliki kesusahan hidup karena yang diperoleh tersebut.
Jika demikian, bagaimana caranya agar berbahagia? Jawabannya hanya satu: jadilah pribadi yang diberkati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Karena tadi berbahagia dan diberkati itu sangat-sangat erat hubungannya. Makarios, sama dia. Menjadi orang yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama, bukan soal memiliki ini dan itu, yang semua yang kita sebut tadi. Ya, perhatikan Matius 5 ayat 3-12 yang kita baca tadi. Yesus menyebut kategori orang yang disebut berbahagia, yakni orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, pembawa damai, dianiaya oleh sebab kebenaran. Itulah yang masuk dalam kategori berbahagia dari firman Tuhan. Tahukah saudara, dalam tradisi Yahudi, seorang yang akan melayani, apakah itu sebagai pemimpin ibadah, pemimpin pujian, pemimpin doa, kesimpulannya sebagai orang yang melayani, mereka akan menghadap Tuhan dan berkata di awal doa mereka dengan kalimat Hineni heani mimaas. Kayak bahasa Nias ya. Hineni heani mimaas, artinya ini aku, seorang miskin yang melayani, ingin melakukan perbuatan baik. Makna dari pernyataan itu bagi seorang pelayan di hadapan Tuhan berarti aku tidak layak di hadapanmu. Jadi setiap kali mereka mau melayani, itu dia kalimatnya. Aku pendosa, aku tidak layak mendapatkan apa-apa daripadamu, termasuk mendapatkan pengampunanmu. Dari pengertian ini, maka jelaslah bahwa kalimat miskin di hadapan Allah berbicara soal kerendahan hati dan hanya meninggikan Tuhan saja, memberikan tahta hati untuk Tuhan yang berkuasa. Itulah orang yang miskin. Walau secara materi kaya atau secara materi memang tidak punya apa-apa, tetapi di hadapan Tuhan, yang miskin itu sikap hati seperti ini, selalu rendah hati. Haleluya. Selanjutnya, orang yang berduka cita berarti orang yang kehilangan sesuatu. Orang yang lemah lembut berarti orang yang memberikan kelembutan kepada orang lain. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran berarti membuang segala kejahatan dan keinginan daging lalu mencari kebenaran. Nah, jika kita memperhatikan teks ini dan secara khusus kita melihat pola ucapan bahagia ini, bahwa orang-orang yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah mereka yang rela memberikan atau melepaskan sesuatu. Haleluya. Itu yang berbahagia. Memberikan atau melepaskan kelembutan bagi orang lain. Jangan sangar sebagai anak Tuhan. Apa saudaraku? Katakan kiri kanan saudara, woi jangan sangar. Haleluya. Berikan kelembutan pada orang lain. Ya, membiarkan tahta hati diduduki oleh Tuhan. Melepaskan pengampunan. Jangan tahan, tunggu dia datang minta maaf baru ku ampuni. Enggak, itu bukan orang bahagia. Melepaskan pengampunan, membawa atau membagi damai bagi orang lain, rela berkorban demi kebenaran. Itulah yang kita baca tadi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk diberkati dan selanjutnya menjadi pribadi berbahagia, hal itu bukan soal menerima atau memiliki ini dan itu. Justru sebaliknya, orang yang berbahagia adalah orang yang memberi dan melepaskan ini dan itu. Haleluya saudaraku. Dengan kata lain, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak kita memiliki ini dan itu, melainkan seberapa rela kita melepaskan ini dan itu.
bukan soal materi saja, bukan soal uang saja. Tadi saya katakan pengampunan, kelembutan, damai pada orang lain, damai pada semua orang. Haleluya saudaraku. Orang yang berbahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Coba katakan kiri kanannya, aku mau membahagiakanmu. Haleluya. Suami istri paling enak begitu ya, aku mau membahagiakanmu. Tapi sesama juga, mari saling membahagiakan. Jangan saling merecoki. Haleluya. Selanjutnya, siapakah orang yang diberkati itu dan berbahagia itu? Lepaskan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Kepada siapakah kita melepaskan atau memberikan sesuatu agar disebut bahagia? Dari ayat yang kita baca tadi ada dua tujuan penerima, yaitu Tuhan dan manusia. Orang yang diberkati adalah orang yang bersedia melakukan sesuatu untuk Tuhan, memberi dan melepaskan sesuatu untuk kemuliaannya. Hal yang sama juga ditujukan pada sesama, rela melakukan sesuatu untuk orang lain, melepaskan dan mengorbankan apapun demi kebahagiaan orang lain. Mereka yang seperti inilah yang dikategorikan sebagai orang yang diberkati dan kemudian berbahagia. Perhatikan, memberi bukan saja ketika kita menerima dulu baru membalas. Memberi menolong kita untuk selalu merasa cukup dan menghargai anugerah Tuhan bersama orang yang layak menerima. Ketika kita melihat orang lain bahagia dari apa yang kita beri, itu sangat berpengaruh buat kebahagiaan diri kita juga. Amin saudaraku. Memberi merupakan hak spesial yang diberikan Tuhan kepada kita. Sangat begitu luar biasa pengaruh kebahagiaan hidup ketika memberi dari apa yang ada, bukan apa yang lebih. Memberi bukan hanya berbicara tentang materi, saya katakan tadi, melainkan diri kita melakukan sesuatu, itu juga memberi. Tenaga, pikiran, waktu. Kita, saudaraku, membangun tempat parkir kita, menutup parit ya, menggunung itu timbunan tanah. Ada banyak anak-anak Tuhan yang memberi waktunya, memberi tenaganya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kalaupun saudara mungkin tidak punya waktu untuk itu, saudara bisa mendoakan supaya semua anak-anak Tuhan yang sudah bekerja diberkati oleh Tuhan. Jadi semua kita bisa. Ya, apa yang bisa kita beri? Latih diri kita untuk bisa memberi yang terbaik, melepaskan sesuatu baik untuk Tuhan, juga untuk sekeliling kita. Dan selanjutnya, bahagia itu bagai kupu-kupu. Mungkin kita pernah mengejar kupu-kupu. Yang pernah mengejar kupu-kupu katakan amin. Oh, banyak juga. Gampang gak menangkap kupu-kupu? Enggak, ya, sulit ditangkap. Semakin dikejar, kupu-kupu itu akan semakin jauh terbang. Betul? Betul. Tapi coba kita duduk diam di sekitar taman, maka tiba-tiba kupu-kupu terbang melintas di dekat kita, bahkan bisa hinggap pun di tubuh kita. Kalau kita diam, berarti kita memberi diri, gak berusaha menangkap dia. Ya. Atau coba kita diam duduk, pegang setangkai bunga yang harum, pasti kupu-kupu itu akan datang hinggap dekat. Betul? Demikian juga kebahagiaan. Semakin kita mengejarnya untuk mendapatkannya, maka ia semakin jauh. Cobalah untuk melepaskan kebahagiaan bagi orang lain, bawa damai bagi orang lain, murah hati untuk orang lain, maka kita akan melihat dan merasakan kebahagiaan itu. Amin saudaraku. Contoh lain, seekor kucing, ya, kiranya ilustrasi ini bisa membuat kita makin mengerti.
Ada 2 ekor kucing bertemu. Yang satu kucing muda, yang satu lagi kucing tua. Kucing tua memperhatikan kucing yang muda ini, sibuk mengejar-ngejar ekornya. Dengan semangat dia mengejar ekornya. Melihat ulah kucing muda tersebut, si kucing tua pun bertanya, "Mengapa kamu begitu bersemangat mengejar ekormu?" Maka si kucing muda menjawab, "Bukankah kebahagiaan seekor kucing adalah di ekornya?" Katanya. "Jadi aku mengejarnya. Kalau aku berhasil menangkapnya, wow, aku mendapat kebahagiaan yang sempurna," kata si kucing muda. Kucing tua itu memberikan sebuah pengertian kepada si kucing muda tersebut. "Nah, aku tahu bahwa kebahagiaan kita sebagai kucing adalah di ekor kita. Tapi aku sudah tua," katanya. "Aku melihat bahwa setiap kali aku mengejarnya, ia terus menjauh dariku. Tapi ketika aku mengurus apa yang menjadi urusanku, maka tampaknya ekorku itu yang mengejarku," kata si kucing tua. Nah, pelajaran kepada kita, jalanilah kehidupan dengan melakukan apa yang harus kita lakukan, maka kebahagiaan akan mengejar kita. Jangan berusaha mencari ini dan itu untuk bahagia. Bukan itu kunci kebahagiaan. Amin, saudaraku. Kita akan dikejar oleh kebahagiaan saat kita memberikan diri kita untuk menolong orang lain. Kita akan dipeluk oleh kebahagiaan saat kita memberi semangat pada orang lain dan membuat orang lain merasa dirinya berharga. Kita akan dipenuhi oleh kebahagiaan saat kita menjadikan Tuhan sebagai alasan segala sesuatu yang kita lakukan. Beribadah pun hari ini, biarlah alasannya adalah karena Tuhan, bukan untuk bahagia. Haleluya. Kebahagiaan itu adalah bagian hidup kita. Sama seperti ekor bagi kucing, ekornya bukanlah sesuatu yang terpisahkan dari tubuhnya, itu adalah bagian tubuhnya. Demikian juga kebahagiaan itu adalah bagian hidup kita. Jadi bagian kita bukanlah mengejarnya, namun membagikannya. Amin, saudaraku. Dan yang selanjutnya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang setuju firman Tuhan ini katakan amin. Kisah 20 ayat 35b menuliskan jelas, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menurut Rasul Paulus, ada satu konsep sederhana yang dapat menciptakan kebahagiaan dalam hidup, yaitu memberi. Apakah firman Tuhan ini disampaikan karena hari ini berkorban? Enggak, tiap minggu kedua kita berkorban, enggak selalu demikian firman Tuhan. Tapi ini mengajari kita supaya tahu fokus apa yang terutama dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana mungkin kalau ku ampuni dia, aku yang bahagia, padahal dia yang salah? Kira-kira begitulah pertanyaannya. Bagaimana mungkin memberi akan membuat berbahagia? Bukankah seseorang yang memberi maka apa yang ada padanya berkurang? Tetapi inilah konsep yang ditawarkan oleh firman Tuhan agar kita berbahagia. Sama seperti air. Air merupakan hal yang sangat kita butuhkan, betul? Jika keran air tidak pernah kita buka dalam waktu yang cukup lama, maka apa yang terjadi? Air itu menjadi tidak sehat. Semakin lama air itu tidak dialirkan, akan semakin tidak sehat. Kemudian dalam air itu akan timbul kuman-kuman yang dapat menimbulkan penyakit, bahkan bisa membahayakan sampai mati. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Jika keran berkat kita tidak pernah kita buka, apa yang terjadi? Sakit rohani.
gampang mengampuni. Mudah saja melepaskan pengampunan. Mudah saja senyum pada orang-orang walaupun dia nggak senyum kepada kita. Ketat mukanya tapi kita berusaha senyum. Negatif pikirannya tapi berusaha kita positif. Orang yang demikian pasti sehat. Sehat rohaninya. Termasuk sehat kantongnya. Haleluya. Kebahagiaan hanya datang apabila kita mau membuka keran berkat kita dengan sungguh-sungguh dan dengan kerelaan. Gak terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya harap Bapak Ibu yang sudah ikut gotong royong semua sukacita mengerjakannya. Haleluya. Bukan karena terpaksa. Jika tanpa kerelaan, maka sia-sia semua pemberian kita. Semua korban harus didasari dengan kerelaan, tulus hati, bukan terpaksa. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, dan kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, termasuk tenaga, kekuatan, waktu, bahkan materi kita. Tidak ada yang kita dapat sendiri. Memberi artinya kita melepaskan. Bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, sama saja kita menarik kembali apa yang telah kita berikan, sehingga menjadi sia-sia dan kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Itu sebabnya selalu sukarela, selalu bersukacita. Karena Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya yang memberi dengan sukacita. Amin saudaraku. Haleluya. Teladanilah Tuhan kita yang punya natur, tabiat sebagai pemberi. Yakobus 1:17 berkata begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu naturnya Tuhan, tabiatnya Tuhan adalah memberi. Dalam kalimat terakhir dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak berubah sebagai pemberi dalam musim apapun, memang naturnya memberi. Kenapa kita masih bisa bernafas? Itu natur Tuhan memberi kita kehidupan. Haleluya saudaraku. Jahat pun kita masih bisa tetap bernafas. Memang itu naturnya Tuhan. Itu tabiatnya Tuhan. Nah saudara kekasih, manusia bisa berubah, namun Tuhan kita tidak berubah dalam situasi apapun. Tabiat ini sebenarnya perlu kita tiru. Dalam situasi apapun gak berubah dia, tabiatnya gak berubah. Ini kita saudaraku sedikit saja disenggol, siaku kita naik sedikit, akhirnya kita kehilangan kebahagiaan. Maunya disenggol sedikit siaku kita, jangan langsung berubah mimik wajah kita. Bisa gak ya? Disenggol sedikit siaku kita, coba bisa tetap bahagia, coba bisa tetap memberi senyum kepada orang yang membuat kita terganggu tersebut. Wow, itu tabiatnya Tuhan dan saya mau tabiat itu. Haleluya. Pemberiannya yang tertinggi ada dalam Yohanes 3:16. Tahu semua ayat itu? Pastilah ya. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita selain Yesus yang sudah lahir ke dunia ini menebus dosa kita, yang bulan ini semua merayakannya seluruh bumi. Jangan hanya merayakannya, miliki tabiat itu. Amin saudaraku. Amin. Itu pemberian yang tertinggi supaya kita selamat, supaya manusia ini tidak ke neraka. Mari beri damai pada orang lain supaya mereka beroleh damai. Mari beri Injil pada orang lain supaya mereka beroleh keselamatan.
tenagamu. Dan sampai aku satu harian, Tuhan, udahlah tidur, selamat berdoalah di gereja ya. Siapa yang berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Aku tidur Tuhan. Jangan. Kalaupun gak ada waktu mau datang ke gereja, pada saat itu teringat engkau doakan bangsa ini. Itu memberi, melepaskan sesuatu. Haleluya saudaraku. Gak tahan kita melihat keadaan negeri kita yang dikacau balaukan oleh si jahat tersebut. Dan kita berdoa untuk itu. Saudaraku, semakin banyak kita membagikan, 5 menit bisa? Semakin banyak kita membagikan kebahagiaan kepada orang lain, semakin besar kebahagiaan kita. Haleluya. Semakin sedikit kita membagikannya, maka semakin sedikit pula kita menikmatinya. Memang sedikit aneh kalimat ini, tapi itulah hukum kebahagiaan. Hampir sama dengan tabur menuai. Apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Apa yang kita simpan sendiri tidak akan kita nikmati. Kebahagiaan hanya dapat dinikmati bersama orang lain. Kebahagiaan yang kita nikmati seorang diri itu kurang memuaskan, rasanya hambar dan aneh. Namun saat dinikmati bersama-sama akan terasa sangat mantap. Amin saudaraku. Sebab itu berilah selalu yang terbaik. Karena inilah yang harus kita lakukan jika ingin menciptakan kebahagiaan dalam hidup ini. Orang yang membuka keran berkatnya diberkati Tuhan, bukan hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Ada sukacita, damai sejahtera dan ketenangan. Selalu buka keran berkatmu. Amin saudaraku. Perhatikan, kebahagiaan itu bukan soal memiliki ini dan itu, tapi soal melepaskan ini dan itu. Saudaraku, masalah silih berganti datang, tapi jangan mencuri kebahagiaan kita. Sekali lagi, mari kita teladani, mari kita tiru Tuhan yang punya natur atau sifat pemberi. Dan semakin kita memberi, semakin diberkati. Atau diberkati maksudnya dipercaya oleh Tuhan menjadi penata layan berkatnya. Amin saudaraku. Semua berkat itu titipan Tuhan. Jadi kita penata layan. Dan semakin kita suka mengalirkannya, semakin Tuhan titipkan lagi untuk kita tata dengan baik, sehingga semua orang bisa diberkati dan bahagia. Tuhan senang mempercayakan berkat-berkat pada anak-anaknya yang setadiat dengan Dia dalam hal memberi. Dan orang yang demikianlah disebut Tuhan orang yang memiliki kebahagiaan sejati. Haleluya. Mau berbahagia? Bukan soal menggenggam sesuatu, bukan soal memiliki untuk diriku, tapi soal lepaskan ini dan itu. Amin. Bisa? Bisa? Haleluya. Kalau semua bisa demikian saudaraku, maka sesama anak-anak Tuhan nggak ada sakit hati. Aku tersinggung kali dibuat si anu itu. Apapun dibuat menyinggungmu, kau tetap punya tabiat. Ku beri dia pengampunan, ku berkati dia Tuhan. Takut aku nanti disergangnya pula aku. Misalnya kita bilang itu pemarah kali itu, tapi pikiran kita positif. Memang dulu dia pemarah, tapi sekarang roh Tuhan ada pada dia. Haleluya. Jangan punya pikiran negatif. Ya, lalu kita menyingkir, lalu kita nggak mau lagi menyapa. Padahal sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama pula menyembah Tuhan di tempat ini. Lebih parah satu sel grup pula. Bahaya itu saudaraku. Jangan lepaskan sesuatu, lepaskan pengampunan. Haleluya. Lepaskan bahagia. Bagaimana supaya orang itu bahagia? Oh begini, jangan pertahankan.
Ya, sombong kali dia itu. Nanti makin dibuat begini, makin naik siakunya. Biar aja naik. Ada Tuhan yang berurusan dengan dia. Bagianmu lakukan firman. Hanya pelaku yang diberkati. Dan biarlah semua jadi pelaku. Haleluya. Nah, saudara kekasih, saya kadang senyum-senyum melihat situasi sekarang ini. Ya, apakah itu anak-anak Tuhan ataukah orang-orang yang saya temui di mana saja, atau dari pemberitaan. Tapi saya waktu persiapan firman ini, bagaimana menjadi bahagia ini bukan soal memiliki ini dan itu, tapi melepaskan ini dan itu. Tanya suami saya rela gak punya apa-apa, yang penting anak-anak Tuhan menikmati berkat. Saya rela gak punya uang sepeser pun, tapi anak-anak Tuhan masih bisa menikmati berkat. Haleluya. Saya bersyukur untuk natur yang diberikan Tuhan itu saya bisa miliki. Amin, saudaraku. Saya orangnya bukan menahan sesuatu. Bagaimana melepaskan? Karena itu naturnya Tuhan. Kiranya kita semua punya tabiat demikian. Bukan soal uang. Tapi saya katakan tadi, waktumu mendoakan orang, waktumu menyapa orang, mengunjungi seseorang. Memang sekarang ini nggak diwajibkan mengunjungi dengan situasi yang terjadi sekarang. Kalau kita dengar orang demam, kita takut mengunjunginya misalnya, tapi paling tidak mendoakan atau menyapa dari jauh. Sakit dia misalnya. Kalau wabah COVID-19, percayalah, darah Yesus melindungimu. Tapi kalau sekiranya kita kan nggak tahu alat-alat tes itu. Sekiranya kau dites dan dikatakan positif, jangan langsung runtuh duniamu. Haleluya. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari alat tes swab itu. Kalaupun itu menunjukkan mungkin positif, karena kita nggak tahu di situasinya bagaimana. Bahkan dikatakan akan ada vaksin. Ada berita ini itu negatif, ini itu, vaksin itu makin membahayakan katanya. Vaksin itu baik semua, ini itu beritanya. Kita nggak tahu situasi ini. Tapi kalau kau ada dalam pihaknya Tuhan, gak sulit Tuhan menolongmu. Mujizatnya akan terjadi. Haleluya. Tidak punya sikap. Naturnya Tuhan itu, lepaskan selalu pengampunan. Jangan pernah sakit hati sekecil apapun. Haleluya. Jangan ada simpan dendam kepada siapapun. Tadi dikatakan firman Tuhan, suci hatinya. Itu orang berbahagia. Suci hati ini. Jangan dola-dali, jangan lain di muka, lain di belakang. Lain di hati, lain di mulut. Itu bukan anak-anak Tuhan. Naturnya Tuhan, yaitu di dalam keluar. Haleluya. Aku mengasihimu, betul-betul mengasihi dia. Cakap kasarnya jangan mulut manis. Amin, saudaraku. Kita katakan memang firman Tuhan, tapi hati kita lain. Itu sangat-sangat, ini zaman harus betul-betul murni hati kita. Suci hati kita supaya kita bisa melihat Tuhan. Haleluya. Itu bahagia yang sejati. Ya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin, saudaraku. Karakter ini harus kita miliki kalau memang kita mau bersama-sama Tuhan selalu. Itulah orang yang bahagia. Jangan munafik kita. Di depan baik, di belakang gak baik. Saya katakan pada muda-mudi semalam, dua kebiasaan. Satu kebiasaan baik, satu kebiasaan buruk. Untuk punya karakter yang kuat seperti Yesus, selalu mengembangkan kebiasaan yang baik. Ini itu saya kasih contoh. Salah satu contoh kebiasaan buruk yang tidak bisa dikembangkan, bergosip. Ya, dua orang di sini sekumpul, tiga orang di sana kumpul, bisa sama-sama melayani, tapi beda pembicaraannya. Itu gak baik. Itu gak sehat hubungan. Bagian tim pelayan di depan ini pun,
itu kurang baik, si anu ini begini, si anu itu begitu. Memang luar biasa mungkin tampilannya, tapi yang saya dapatkan hanya bagaimana kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu saya ajari mudah-mudahan semalam. Kita juga begitu. Bisa saja duduk sama di sel grup, tapi dua keluarga membicarakan tiga keluarga yang lain. Jangan. Terbuka. Aku gak suka sifatmu yang begitu. Katakan langsung. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita bertobat. Katakan pada dia. Karena ini waktu-waktu yang jahat. Saya tambahi waktunya, tadi saya janji 5 menit. Karena saya rasa ini karakter-karakter perlu dibaharui. Supaya semua berbahagia. Rumah tangga pun begitu. Suami istri. Ya jangan ada sungut-sungut di belakang. Terus terang, aku gak suka sifatmu yang ini. Maka masing-masing memperbaiki diri. Anak pun begitu. Orang tua terhadap anak pun begitu. Jangan dibiarkan begitu saja. Saya gak suka kalau begini ya. Ini kata firman Tuhan. Kasih tahu jalannya. Amin saudaraku. Nah, supaya kita berbahagia, lepaskan sesuatu. Kalau memang perlu diajari, ajari. Kalau perlu ditegur, ditegur. Jangan main belakang. Itu gak murni, gak suci hatinya. Haleluya. Semua mau bahagia. Kuncinya itu tadi, soal melepaskan ini dan itu. Lepaskan pengampunan, lepaskan damai, lepaskan murah hati, buat orang bahagia. Kita sudah berusaha buat dia bahagia, dia tetap juga gak mau, tabur lagi terus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.